Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi pada kesempatan kali ini pembelajarannya mungkin berbeda dari kemarin ya, karena Ibu di sini akan memberikan materi melalui sebuah video. Jadi nanti silahkan buka e-learningnya. Di sana nanti Ibu akan upload sebuah video dan nanti kalian silahkan lihat. Kemudian nanti apabila ada yang ingin ditanyakan bisa kita lakukan diskusi di forum diskusi. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua, gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah dari berbagai penyakit yang ada saat ini. Jadi meskipun pembelajaran daring, meskipun ada pandemi COVID-19 yang saat ini masih belum berakhir, nah kita harus tetap berikhtiar ya, berusaha agar kita semua selalu sehat. Kemudian kita juga harus selalu berdoa kepada Allah agar terhindar dari berbagai penyakit yang ada. Jadi kita harus tetap semangat meskipun pembelajaran kita lakukan secara daring. Jadi ya harus semangat ya. Nah, Ibu harap video ini bisa kalian lihat semua. Jadi nanti kalian harapannya semuanya bisa aktif meskipun pembelajaran melalui daring online ya. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu pimpin doa ya. Jadi nanti kalian silakan berdoa di rumah kalian masing-masing, tapi Ibu pimpin di sini. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, marilah kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini diberi kemudahan, kelancaran, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Selesai ya. Baik, nah kan kemarin kita sudah mempelajari mengenai, ada yang ingat? Ya benar, jadi kemarin kan kita sudah belajar mengenai sanitasi lingkungan. Nah kan kemarin juga Ibu memberikan tugas kelompok melakukan pengamatan di daerah kalian masing-masing. Nah, Ibu apakah sudah dikerjakan? Ya, semoga semuanya sudah mengerjakan ya. Jadi nanti kita akan melakukan diskusi di forum diskusi setelah penjelasan ini berakhir. Nah, baik. Kemarin karena materinya belum selesai, nah hari ini Ibu akan melanjutkan materi dari pertemuan kemarin, yaitu sanitasi lingkungan. Baik, Ibu akan sampaikan lagi mengenai tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran dari materi sanitasi lingkungan di sini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan definisi dari sanitasi lingkungan. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai ini. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan hubungan antara lingkungan hidup dan kesehatan. Sudah kita bahas juga kemarin. Kemudian siswa dapat menyebutkan ruang lingkup sanitasi lingkungan. Sudah. Kemudian siswa dapat mendeskripsikan jenis-jenis sanitasi lingkungan berdasarkan pengamatan. Nah, ini yang belum. Dan yang terakhir, mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan berdasarkan pengamatan. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai ini. Nanti kita akan melakukan diskusi ya untuk tujuan pembelajaran yang ini.
Dan pada kesempatan kali ini Ibu akan lebih menekankan atau menjelaskan mengenai upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menciptakan suatu sanitasi lingkungan yang baik. Nah, jadi untuk materinya langsung ke slide yang akan Ibu jelaskan. Jadi kalian silahkan buka PPT-nya juga dan kalian dengarkan baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Baik, nah ini upaya menciptakan sanitasi lingkungan yang baik. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk menciptakan sanitasi lingkungan yang baik? Nah, kemarin kan kita bahasnya itu lebih ke sanitasi lingkungan yang buruk dan apa indikator lingkungan yang baik itu seperti apa. Nah, sekarang kita bahas mengenai upaya yang bisa kita lakukan. Nah, bisa kalian lihat ya di gambar ini. Kira-kira apakah ini merupakan contoh dari sanitasi lingkungan yang baik? Tidak, iya tidak, jelas ya. Karena kan di sini gambarnya masyarakat yang melakukan kegiatan yang dapat mencemari lingkungan. Nah, ini apa? Ya, ini ada tulisannya BAB yang tidak sehat. Jadi ya, ini masyarakatnya melakukan BAB di dekat pohon, di semak-semak. Ada yang melakukan BAB di pinggir pantai, ada yang BAB di sungai. Nah, ini merupakan contoh BAB yang tidak sehat. Jadi jangan ditiru ya. Mengapa tidak sehat, Bu? Tentu tidak sehat karena apa? Karena kan kalau masyarakat melakukan BAB di sungai misalnya, kan ini tidak baik. Selain mencemari lingkungan, kan ini ada ibu-ibu yang mencuci juga. Nah, nanti kan kalau misalkan dia BAB kemudian ibu-ibu di sini mencuci, kan airnya jadi kotor. Nah, itu kan tidak baik. Nah, selain membuat lingkungannya kotor, ibu di sini yang mencuci juga akan mendapatkan air yang tidak bersih. Nah, masyarakat yang BAB di sini juga akan mudah untuk terserang penyakit karena kan BAB-nya sembarangan, BAB di sungai, di semak-semak. Nah, itu tidak baik ya, jadi jangan dicontoh. Jadi yang baik bagaimana, Bu? Jadi usahakan melakukan BAB di toilet, di WC ya, di kamar mandi, seperti itu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang buruk biasanya itu juga akan mudah terserang penyakit. Nah, misalkan yang BAB, biasanya kalau BAB sembarangan mudah terserang penyakit apa? Ya diare, kemudian bisa juga terserang penyakit tipes dan lain sebagainya. Jadi ini perlu kita hindari. Kemudian nah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik? Nah, kita tentu harus memulainya dari pola hidup yang sehat. Nah, kebiasaan hidup sehat harus diiringi dengan upaya menciptakan sanitasi lingkungan yang baik. Nah, jadi kalau kita terbiasa hidup sehat, menjaga pola makan yang teratur, misalnya kemudian mencuci tangan sebelum makan, kemudian selalu membersihkan rumah, kamar mandi. Nah, itu kita sudah termasuk
menjaga lingkungan atau menjaga pola hidup sehat. Nah, itu bisa menciptakan suatu sanitasi lingkungan yang baik. Nah, kita juga bisa terhindar dari penyakit-penyakit. Nah, ini ada usaha yang bisa kita lakukan untuk menciptakan sanitasi lingkungan yang baik. Di sini ada 7 poin ya. Ibu akan jelaskan satu persatu. Nah, untuk yang pertama, di sini ada mengembangkan kebiasaan atau perilaku hidup sehat. Nah, sudah Ibu jelaskan barusan, kita, diri sendiri, keluarga, masyarakat, nah itu harus mampu melakukan atau mengembangkan kebiasaan perilaku hidup sehat. Nah, ini tentu akan sangat bermanfaat atau berguna sekali bagi kita semua dan bagi lingkungan. Karena kalau misalkan kita menjaga pola hidup sehat, kita akan tidak mudah rentan terkena penyakit. Karena apa? Karena tubuh kita menjadi kuat, menjadi kebal seperti itu. Dan lingkungan yang baik itu bisa dapat mencegah penyakit atau bakteri, virus itu menempel di sana. Jadi tentu ya kita bisa terhindar dari penyakit seperti itu. Kemudian yang kedua, membersihkan ruangan dan halaman rumah secara rutin. Jadi siapa di sini yang sering bantu ibu untuk membersihkan rumah? Ya kita harus selalu membersihkan ruangan dan halaman di rumah. Ya setidaknya nyapu, kemudian bersih-bersih kotoran-kotoran ya. Jadi rumah kita tidak akan menjadi sarang dari penyakit atau bakteri-bakteri yang menempel seperti itu. Kemudian membersihkan kamar mandi dan toilet. Nah, ini mungkin terkesan mudah atau simpel ya di telinga kita, karena kita tahu bahwa kamar mandi di sini atau toilet itu merupakan sarang dari penyakit. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Karena kamar mandi kan di sana keadaannya selalu lembab. Nah, keadaan yang lembab di sini bisa menjadi sarang dari bakteri, dari virus yang menempel di sana. Jadi itu bisa menyebabkan kita mudah terserang penyakit. Dan ini lagi, di kamar mandi kan di sana itu biasanya menjadi sarang nyamuk. Nah, kalau tidak dibersihkan itu bisa menyebabkan penyakit seperti penyakit DBD gitu. Jadi setidaknya kita harus selalu membersihkan kamar mandi dan toilet berapa kali? Bisa sedikitnya itu 1 minggu 1 kali. Jadi harus dibersihkan memang secara rutin. Kemudian yang keempat, menguras, menutup, dan menimbun atau 3M. Jadi ini ya bisa dilihat di gambar. Anak ini sedang melakukan 3M. Yang pertama, menguras tempat penampungan air ya. Jadi selain membersihkan kamar mandi yang sudah Ibu jelaskan barusan, kita juga harus selalu menguras tempat penampungan air, karena kan ini bisa menjadi sarang dari nyamuk untuk berkembang biak. Jadi harus kita selalu kuras. Nah, kemudian menutup tempat penampungan air. Nah, ini misalkan ya kita mempunyai sebuah wadah air di halaman. Nah, kita harus selalu menutupnya. Untuk apa? Untuk menghindari hewan-hewan masuk ke dalamnya, misalkan ada kecoa, tikus. Nah, ini juga untuk menghindari nyamuk. Selanjutnya ada mengubur barang-barang bekas. Nah,
tentu kita mempunyai barang-barang yang sudah tidak kita pakai ya. Nah, biasanya kan itu ditempatkan di gudang atau kamar yang khusus untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak dipakai. Nah, misalkan ada botol-botol bekas, kemudian misalkan piring bekas yang sudah pecah. Nah, itu kalau misalkan sudah tidak kita gunakan, nah itu kita bisa menguburnya. Nah, ini untuk menghindari tempat atau sarang dari menempelnya bakteri patogen atau penyakit-penyakit yang lain, seperti itu. Selanjutnya, tidak membiarkan genangan air. Nah, ini sama ya seperti yang sudah dijelaskan barusan, harus selalu dalam keadaan tertutup atau kita buang saja kalau misalkan tidak diperlukan, untuk menghindari tempat perkembangbiakan nyamuk. Selanjutnya, membersihkan saluran pembuangan air. Nah, ini ya biasanya kan ini dihasilkan dari berbagai aktivitas rumah tangga, misalkan mencuci, kemudian dari aktivitas di kamar mandi. Nah, itu kan biasanya keluarnya dari saluran pembuangan air. Nah, itu kita juga harus bersihkan. Kita bisa bersihkan secara bersama-sama dengan masyarakat yang lain agar lingkungan kita tetap selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Selanjutnya, menggunakan air yang bersih. Tentu kita harus menggunakan air bersih karena segala aktivitas sehari-hari kita memerlukan air dalam pengerjaannya, misalkan minum, kemudian mencuci, memasak. Nah, itu kan semuanya membutuhkan air. Nah, usahakan kita selalu menggunakan air bersih di sini untuk menghindari penyakit-penyakit seperti itu. Nah, ini mungkin ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk selalu hidup sehat. Jadi bisa dipahami ya. Nah, baik, Ibu akan lanjutkan. Nah, ini ada upaya menjaga kualitas lingkungan. Tadi kan upaya yang bisa kita lakukan untuk menciptakan sanitasi yang baik. Nah, sekarang upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kualitas lingkungan? Nah, biasanya kualitas lingkungan di sini itu erat kaitannya dengan keadaan lingkungan sekitar, misalkan banjir atau kekeringan. Nah, kira-kira kalau banjir itu disebabkan karena apa? Iya ya, banjir itu biasanya disebabkan karena meluapnya air sehingga tidak bisa ditampung. Nah, ini biasanya erat kaitannya dengan misalkan kekurangan vegetasi pohon. Nah, itu bisa menyebabkan banjir. Kemudian bisa juga tersumbatnya saluran atau misalkan sungai. Nah, terlalu banyak sampah di sana sehingga menyumbat. Nah, itu bisa juga menyebabkan banjir. Kemudian apalagi kekeringan. Nah, kekeringan di sini kan biasanya disebabkan karena kurangnya vegetasi pohon atau tanaman hijau. Nah, kalau misalkan curah hujannya sedikit, kemudian kurangnya juga pohon-pohon, itu bisa menyebabkan suatu kekeringan. Nah, dari persoalan-persoalan yang Ibu sebutkan barusan, nah apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu? Nah, di sini ada 3 poin yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada konservasi atau pemeliharaan air. Kemudian ada mengatasi penggundulan hutan atau tanah, dan yang terakhir ada mengelola limbah. Nah, Ibu jelaskan satu persatu ya. Baik, Ibu lanjutkan. Nah,
Untuk konservasi atau pemeliharaan air di sini ada dua cara yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama ada sumber resapan dan ada biopori. Nah, kita kan sudah sering dengar ya apa itu sumber resapan dan biopori. Jadi, untuk sumber resapan di sini merupakan sumur atau lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan agar dapat meresap ke dalam tanah. Jadi kita membuat sebuah lubang di permukaan tanah. Nah, itu nanti ketika hujan biasanya sumur resapan ini dapat menampung air hujan dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, ini bisa berfungsi untuk selain menyimpan cadangan air ya, bisa juga berfungsi untuk mencegah erosi seperti itu. Jadi untuk prinsip kerjanya di sumur resapan ini dia menampung air hujan. Nah, nanti itu bisa digunakan untuk penyuplai air bagi permukaan tanah yang kekurangan air seperti itu. Selanjutnya di sini ada biopori. Nah, kalau biopori ini sebenarnya hampir sama dengan sumur resapan. Jadi biopori di sini merupakan lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10 sampai 30 cm dan kedalaman antara 80 sampai 100 cm. Nah, ini ya. Nah, jadi untuk biopori di sini biasanya di bagian atas itu diberi dengan semen. Gunanya apa? Gunanya untuk memperkuat lubang itu. Kemudian untuk prinsipnya sama ya, dia di sini berfungsi untuk menampung air hujan dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi nanti bisa digunakan untuk menyuplai air ke permukaan tanah yang kekurangan air. Kemudian juga bisa berfungsi untuk mencegah erosi seperti itu. Nah, untuk isinya, nah ini bedanya dengan sumur resapan. Nah, biasanya biopori di sini di dalam lubangnya diisi dengan sampah organik. Gunanya apa, Bu? Gunanya untuk selain mengurangi jumlah dari sampah organik yang biasanya dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Nah, biasanya kan kalau sampah organik di sini ada sisa-sisa makanan, daun. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam lubang biopori di sini. Jadi nanti sampah ini ketika kita diamkan selama beberapa hari, nah itu kalau sudah musim kemarau, nah ini bisa digunakan untuk kita gunakan sebagai kompos. Nah, jadi bermanfaat sekali ya biopori di sini. Selain dapat menampung air hujan, nah ini juga bisa komposnya, sampah organiknya itu bisa kita manfaatkan sebagai kompos. Nah, itu untuk perbedaan dari biopori dan sumur resapan. Jadi bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya ini ada mengatasi penggundulan hutan. Upaya yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan yang baik, yaitu mengatasi penggundulan hutan. Kan sekarang itu banyak masyarakat yang kurang disiplin, yang biasanya menggunduli hutan secara sembarangan atau memotong pohon di dalam hutan tanpa izin dari pemerintah. Nah, itu merupakan ilegal dan tidak perlu kita contoh. Nah, di sini ada beberapa cara, ada penanaman pohon, kemudian ada menerapkan peraturan penebangan pohon, dan ada melakukan kegiatan dengan memperhatikan kearifan lokal. Ibu jelaskan satu persatu ya. Nah, di sini untuk yang pertama, nah ini kan gambarnya adiknya sedang melakukan penanaman pohon. Nah, ini sangat baik kita lakukan karena kan pohon di sini merupakan jantung hutan. Jadi semakin banyak pohon yang kita tanam, maka semakin banyak pula media yang
bisa digunakan untuk menyerap air hujan lebih banyak. Nah, jadi kan kalau banyak pohon juga itu suasana bisa menjadi indah, tidak panas, kemudian juga bisa mencegah terjadinya banjir atau tanah longsor, juga bisa menyuplai oksigen yang lebih banyak. Karena kan kalau misalkan pohonnya lebih banyak berarti nanti akan menghasilkan oksigen yang juga lebih banyak. Nah, itu tentu bermanfaat sekali bagi manusia. Kemudian ini menerapkan peraturan perundang-undangan tentang penanaman pohon. Nah, ini dalam rangka mencegah penggundulan hutan, pemerintah telah menetapkan peraturan antara lain yaitu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Inpres Nomor 5 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Jadi masyarakat yang melakukan penggundulan hutan itu tidak boleh ya, karena kan ilegal. Nah, di dalam peraturan-peraturan tersebut disebutkan bahwa masyarakat yang mengambil secara sengaja atau memotong secara sengaja pohon-pohon di dalam hutan tanpa izin dari pemerintah, nah itu bisa mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Yaitu dipenjara selama sedikitnya 10 tahun dan denda sebanyak 5 miliar. Bayangkan 5 miliar ini banyak ya. Nah, jadi ini Ibu sangat setuju dengan peraturan perundang-undangan di sini. Karena apa? Karena kan pohon di sini sangat urgent sekali bagi kehidupan masyarakat, kehidupan manusia. Jadi memang harus benar-benar dibuat suatu peraturan yang ada sanksi tetap tentang masyarakat yang menebang pohon secara liar seperti itu. Kemudian di sini ada kearifan lokal, yaitu melakukan penanaman pohon berdasarkan kearifan lokal. Nah, kita tahu bahwa kearifan lokal di sini itu erat kaitannya dengan kondisi masyarakat. Nah, maksudnya bagaimana, Bu? Jadi kearifan lokal yang berkaitan dengan penanaman pohon, nah itu ada sebuah adat namanya itu adat Rumbai. Jadi di sana itu menurut Ibu sangat baik ya, karena di dalam adat Rumbai tersebut itu isinya itu apabila masyarakat tidak menanam pohon atau melakukan kerusakan lingkungan dengan menebang pohon secara sembarangan, nah itu akan diberikan sanksi. Dan di sana juga ada ajakan kepada masyarakat semua untuk selalu menanam pohon. Nah, jadi itu sangat baik menurut Ibu, jadi bisa dilakukan. Nah, ini menurut adat Rumbai. Selanjutnya, nah di sini ada mengelola limbah. Kan kita tahu ya, limbah ini merupakan suatu sisa dari kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Nah, ada limbah padat, ada limbah cair. Nah, kita bisa melakukan upaya untuk menjaga kualitas lingkungan yang baik dengan mengelola limbah. Nah, ini ya ada limbah padat sama limbah cair. Nah, untuk yang pertama yaitu yang limbah padat. Jadi sampah di sini kan kita tahu dibagi menjadi dua, yaitu ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, jadi kalau sampah organik itu bisa kita manfaatkan secara langsung tanpa melalui proses tertentu. Misalnya apa? Misalnya pakan ternak. Kemudian apalagi sampah organik banyak ya, sisa-sisa makanan. Nah, seperti itu tuh merupakan contoh dari sampah organik. Kemudian ada sampah, nah ini ya untuk yang sampah organik. Nah, itu dapat diproses untuk mengubahnya menjadi pakan ternak dan kompos. Nah, untuk caranya bisa ini ya tadi seperti biopori. Nah, itu juga bisa kita lakukan untuk pengelolaan limbah padat yang berupa limbah organik.
Tapi ada juga limbah organik itu yang susah untuk diurai, seperti misalnya tulang, kemudian ada kuku, rambut. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari sampah organik yang sulit untuk diproses. Nah, selain itu misalnya ini ya, ada sisa makanan, sayur, daun. Nah, itu bisa diproses tanpa melalui waktu yang lama. Kemudian, nah di sini ada pengelolaan sampah anorganik. Nah, contohnya apa? Ada botol, kertas, plastik, kaleng, dan alat-alat elektronik yang lainnya. Nah, kalau sampah anorganik kita tahu ya, itu kan di tempat pembuangan sampah itu sangat banyak sekali diisi dengan sampah anorganik. Nah, itu biasanya dalam proses penguraiannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi untuk pengelolaannya kita bisa mengatasinya dengan beberapa cara, misalkan reduce atau mengurangi penggunaan, kemudian ada reuse, menggunakan ulang, dan recycle, yaitu daur ulang. Nah, untuk yang reduce ini kita bisa melakukan pengurangan penggunaan terhadap sampah-sampah anorganik. Misalkan kita kurangi dalam membeli makanan atau minuman dalam kemasan yang plastik atau botol atau kaleng. Nah, itu kita bisa kurangi membeli makanan atau minuman seperti itu. Kemudian ada reuse, yaitu menggunakan ulang. Nah, misalkan ya kita mempunyai botol plastik mineral, air mineral misalkan. Nah, itu kan misalkan kita sudah habiskan isinya, kan itu masih bisa kita gunakan lagi. Jadi jangan dibuang, bisa kita gunakan lagi sebagai tempat air minum. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ada recycle, yaitu daur ulang. Nah, ini sudah banyak ya dilakukan di masyarakat. Biasanya masyarakat yang kreatif, mereka akan melakukan recycle ini dan menghasilkan suatu keuntungan yang sangat baik. Nah, misalkan membuat tas dari bahan-bahan sampah anorganik, membuat pot, kemudian membuat banyak sebenarnya. Nah, itu kita bisa lakukan juga recycle ini. Jadi penggunaan sampah anorganik itu bisa kita kurangi, seperti itu. Selanjutnya, nah bisa dipahami ya kan ya anak-anak. Nah, ini ada, tadi kan kita bahas mengenai sampah padat. Nah, sekarang ada sampah limbah cair. Nah, biasanya ini air limbah ini dihasilkan dari berbagai sumber, yaitu aktivitas rumah tangga, industri, pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Nah, ini ya contohnya kan di sini air limbah yang langsung dibuang ke sungai. Nah, ini tidak baik ya. Jadi untuk pengelolaannya kita bisa gunakan, jadi ada 3 bak, kita bisa buat 3 bak. Ada bak 1, bak 2, dan bak 3. Nah, jadi itu dibentuknya secara tersusun gitu. Nah, untuk yang bak 1 di sana kan nanti air limbahnya masuk ke dalam bak 1 itu. Kemudian nanti di sana seperti ada sebuah filter atau penyaringan. Ada, jadi untuk lemak-lemak dan sesuatu yang tidak bisa disaring itu nanti akan menempel pada bak 1. Nah, jadi untuk bak 2 di bawahnya itu hanya tersisa air saringan dari air limbah yang ada di bak 1 tadi. Kemudian nah itu akan bekerja secara seterusnya. Jadi nanti air yang keluar dari bak terakhir itu benar-benar air yang sudah ya belum dikatakan bersih sebenarnya. Jadi tapi setidaknya bisa mengurangi jumlah limbah yang ada pada air tersebut. Nah, itu bisa kita coba lakukan ya. Jadi sampai di sini apakah bisa dipahami? Baik, harapannya semua bisa dapat mengikuti pembelajaran online pada kali ini. Jadi nanti apabila kalian
masih belum paham atau masih ada yang ingin ditanyakan, nah kita bisa melakukan diskusi di forum diskusi. Nanti Ibu akan membuat forum diskusi di e-learning ya. Jadi sampai saat ini kalau misalkan sudah paham semua, nah Ibu akan menutup dengan kesimpulan. Oh ya, jadi tapi sebelum itu tugasnya kan kemarin sudah kalian kerjakan. Nah itu nanti kalian upload saja di e-learning. Nah nanti kita untuk diskusinya kita lakukan di forum diskusi. Jadi gabung ya diskusi dari hasil pengamatan kemarin dari penjelasan materi pada hari ini. Nah kita bisa melakukan diskusi di forum diskusi. Baik, karena insya Allah semua sudah paham, nah Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Jadi untuk kesimpulannya, upaya yang bisa kita lakukan untuk menciptakan suatu sanitasi lingkungan yang baik, nah itu berawal dari pola hidup sehat atau kebiasaan sehat yang berawal dari diri kita sendiri. Kemudian kita bisa mengajak keluarga, masyarakat untuk senantiasa hidup sehat. Nah, kalau untuk yang menciptakan sanitasi lingkungan yang baik, nah itu kita bisa lakukan dengan selalu memperhatikan kondisi lingkungan, dengan misalkan tadi ada konservasi air, selalu patuh pada peraturan perundang-undangan tentang penggundulan hutan. Nah itu kita bisa lakukan. Nah mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan pembelajaran online kali ini. Apabila ada salah, tolong dimaafkan ya. Dan terima kasih atas partisipasi kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, semoga kita semua selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah dari berbagai penyakit, dan semoga semua pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir sehingga aktivitas kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari bisa kita lakukan kembali. Tentu kita rindu melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, Ibu pun juga rindu melakukan aktivitas seperti biasa. Selalu patuhi peraturan pemerintah dan kita tetap senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, cukup sampai di sini. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik. Jadi untuk karena ini materinya sudah materi terakhir, jadi kalian silakan persiapkan untuk materi ujian. Jadi nanti kita bisa diskusikan lagi kira-kira kapan kalian siap untuk melakukan ujian, karena kan materi sudah selesai. Baik ya, Ibu cukupkan. Terima kasih. Semoga kita selalu sehat, menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.